Oke, baku apa lagi di ruang pintar baku bikin pandai bukan baku lebih pandai. Ya, kali ini orang akan bincang-bincang mengenai upaya normalisasi penyimpangan seksualitas ya di Indonesia. Ini upaya-upaya luar, entah atau dari luar atau memang dari dalam sendiri upaya-upaya itu toh. Kira-kira. Nah ini kan seperti apa? Kata menarik gitu Kak, upaya dari luar. Upaya dari luar, ya. Menarik. Ya artinya Apa namanya? Banyak sekali siaran-siaran YouTube utamanya yang kemudian memproduksi konten anak yang arah-arahnya ke LGBT. LGBT, oke. Nah, kali ini kita akan membincangkan hal itu dan tentu balik ulang. Orang tiga di sini ya. Masih torang dan membicarakan mengenai LGBT dan tentu kita akan meminta pendapat tapi dua rekan yang luar biasa ini mengenai apa? Dengan host yang luar biasa juga Kak. Mesti disebutkan Kak. Ya. Dengan host yang luar biasa juga. Mengenai fenomena normalisasi. Iya, normalisasi yang kemudian di Indonesia ini. Nah, pandangan Bung Ungke dulu. Selalu kita ke kanan, sekarang tak ke kiri dulu. Biasa dia lempar bola kanan dulu, nah ini kiri dulu. Nah, jadi itu tadi Bung Ungke kan so menyebutkan bahwa iya ada konten-konten media sosial yang kemudian sengaja, entah sengaja atau tidak sengaja diposting diramu sedemikian rupa untuk seolah-olah bahwa itu adalah hal yang biasa atau bahasa lainnya yang natural. Memang so begitu dia. Oke, menurut pandangan Bung Ungke, apakah orang ini bagaimana di Indonesia ini atau seperti apa nih? Ya, dengan adanya hal-hal demikian. Yang pertama nih, kalau bahas LGBT itu ada semacam dua kutub gitu. Oke. Antara natural ini definisinya sesuatu yang oleh alam diizinkan lah. Oke. Itu ya, definisi natural menurut saya. Sama normal gitu. Jadi LGBT itu ditempatkan pada dua kutub itu, natural dan normal. Dalam konteks natural, ya saya pribadi harusnya apa ya? Harus setuju gitu kalau LGBT itu memang natural, bahwa alam lewat segenap hukumnya mengizinkan ada perilaku-perilaku atau kemudian kecenderungan yang macam begitu. Tetapi kalau dibalikan pada konstruk sosial yang ideal, nah itu seharusnya kalau dikatakan juga tidak normal terlalu tendensius rasa-rasanya. Tapi kalau bicara konstruk sosial yang ideal itu kurang paten lah, kurang tepat lah gitu. Kalau kemudian fenomena LGBT itu berusaha dinormalisasi begitu, dianggap sebagai sebuah fenomena yang ya biasa-biasa saja gitu. Tidak ada masalah kalau kemudian perilaku itu diajarkan ke anak-anak sejak dini dan seterusnya. Nah itu kalau dari saya itu dulu. Perilaku, maksudnya perilaku apa yang harus diajarkan? Artinya ketika sejak kecil sudah terlihat demikian dinormalkan atau bukan? Jadi ada semacam upaya struktural gitu dari orang-orang yang kita nggak perlu bicara sampai rootnya dari mana kemudian itu berakar dan seterusnya karena hampir semua peradaban kan fenomena macam gitu. Semenjak ada peradaban fenomena LGBT itu walaupun nggak sampai pada proses transgender karena keterbatasan teknologi misalkan, cuman kan perilaku yang demikian tuh muncul di hampir semua peradaban. Nah tapi dalam konteks ini yang saya ingin omongin terkait normalisasi itu ada semacam upaya struktural buat mendorong society itu menerima LGBT sebagai sebuah perilaku yang normal gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau anakmu sejak kecil disisipkan value menjadi seorang homoseksual, value menjadi seorang transgender dan seterusnya. Itu dianggap sesuatu yang tidak lagi tabu gitu, tapi normal-normal saja. Kalau Indonesia beruntungnya kita masih walaupun terlihat ada semacam upaya-upaya tapi sifatnya masih
di belakang layar lah. Tapi kalau di negara-negara Eropa kan udah banyak, Jerman misalkan, Belanda dan seterusnya kan sudah mulai menempatkan komunitas-komunitas pelangi ini pada satu satu kondisi sosial yang lumrah begitu. Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang suka laki-laki, kemudian ngadopsi anak, anaknya bisa dididik untuk jadi ya homoseksual juga gitu, atau perempuan suka perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu. Nah kan kalau LGBT ini tadi sudah disampaikan bahwa ada yang memang dia natural, tapi ada kan yang kayak dia memang pembentukannya dari apa tajangke begitu tuh. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan, faktor pergaulan. Betul. Tapi yang saya maksud natural itu jadi LGBT sebagai sebuah fenomena itu ya sifatnya natural, oleh alam diizinkan gitu. Karena kalau sesuatu yang nggak diizinkan oleh alam nggak akan mungkin kejadian gitu. Contoh sederhananya kayak gini. Ini seandainya alam mengizinkan manusia lompat dari lantai 100 kemudian tidak mati, yang lompat nggak pakai pengaman misalkan, oleh alam diizinkan, maka memungkinkan manusia lompat dari lantai 100 nggak mati gitu. Ya. Tapi kan oleh alam nggak diizinkan, kecuali mungkin ditemukan rumus-rumus kuantum fisik lainnya dan seterusnya, kecuali ada kondisi yang berbeda gitu. Tapi setidaknya kita bisa bilang bahwa alam nggak ngizinin proses terjadi. Nah persoalannya LGBT kan kejadian itu, ada orang yang kemudian kecenderungan yang menyukai sama jenis, nah itu oleh alam menurut saya diizinkan, itu natural gitu. Alam tidak membatasi perilaku seksual masing-masing individu, oleh alam nggak diberikan batasan tuh. Itu kan kemudian ditempatkan pada ruang pilihan hidup gitu. Lu bisa jadi heteroseksual, bisa jadi homoseksual. Nah alam memberikan ruang untuk kedua-duanya. Itu yang saya maksud dengan natural. Nah persoalan dia normal atau enggak itu persoalan yang berbeda lagi. Nah untuk Indonesia sendiri kan oke lah tadi sudah disebutkan di Belanda, di luar sana merupakan hal yang lumrah ya, udah apa komunitas pelangi atau apa kan. Di Indonesia sendiri LGBT ini ya memang akhir-akhir ini kayaknya apalagi ada berita penangkapan, bahkan ada oknum aparat yang tertangkap berhubungan, ada melakukan hubungan seks menyimpang. Nah kalau menurut pandangan Bung Gio itu bagaimana nih LGBT di Indonesia ini? Memang membingungkan dengan ungkit materi ini. Iya. Cuman begini, kalau kita anti, karena kita punya pemahaman konservatif. Setuju nggak? Kalau dia natural, Disebutkan natural. harus orang bilang memang natural, meskipun kecepatan dari natural ini menurut kita dimanufaktur, menurut kita diinisiasi. Kecepatan dari dia untuk bisa diterima oleh masyarakat diinisiasi. Apa ya dia namanya? Kecepatan dari dia dinormalisasi itu diinisiasi. Oke. Ada campur tangan di dalamnya, begitu. Bagi kita sangat pro dengan bahasa baratnya keluarga nuklir begitu. Keluarga yang proper begitu. Ya punya istri, punya anak, punya istri, punya suami, punya anak begitu. Okay. Karena keberadaan ini sebenarnya apa ya? Bagi kita kalau dibiarkan juga bermasalah secara norma agama, keyakinan, orang masih budaya, adat budaya. Memegang orang keyakinan begitu. Kita rasa kita dan Kak Erik masih memegang orang keyakinan beragama dan tahu ungke begitu. Artinya Bung Gio punya pandangan sendiri mengenai LGBT ini. Iya. Okay. Nah, ungke begitu, tapi orang masih memegang orang keyakinan. Itu secara itu bermasalah, secara norma sosial begitu, orang tradisi, kultur masyarakat juga kayaknya akan clash begitu, masalah. Tapi juga terhadap orang belajar di mana kalau punya keluarga, hubungan seksual itu adalah untuk preservasi manusia, ras manusia begitu, toh? Pelestarian. Iya, melestarikan ras manusia. Ya. Kalau yang begini kan bagaimana dia begitu Oke. Sedangkan pada umumnya saja suami istri bisa ada dalam situasi
tidak punya keturunan, apalagi begini so absolut tidak punya keturunan pasti. Oke, iya. Absolut tidak punya keturunan. So, Artinya sudah mulai membatasi kalau banyaknya keturunan ini. Iya, jadi akhirnya orang membatasi bagaimana manusia bisa dilestarikan begitu toh. Oke. Ya, dalam sisi itu kayaknya bermasalah bagi kita, begitu dong. Oke. Secara biologisnya, secara kulturalnya, secara religiusnya bagi kita bermasalah dan kita menentang itu. Kalau kita pribadi kayaknya orang tidak bisa permisif dengan itu. Oke. Kan orang tidak bisa permisif. At least kalau mungkin orang tidak akan bisa sepenuhnya melarang hal itu karena itu akan terjadi di belakang-belakang layar, di balik pintu begitu ya, which is orang tidak bisa ini. Tapi paling tidak dalam banyak hal bahkan keyakinan, bahkan organisasi keyakinan religius itu harus bilang terkait hal itu, begitu. Harus menyuarakan hal itu. Oke. Yang menarik nih, tadi sudah menurut pandangan Bung Gio tuh bahwa masih sepakat dengan adanya bahasa Barat tuh ya, berkeluarga ya, suami, istri dan anak. Namun faktanya di Indonesia keluarga sendiri nuklir lah. Keluarga nuklir ya. Nah, itu bahasa Barat, tapi faktanya di Barat itu mereka di sana yang paling banyak, kan begitu kan. Nah, justru itu di Indonesia sendiri meskipun memang dari segi sosial masyarakat, segi sosial budaya dalam bernegara belum mengakui mengenai LGBT. Tapi yang tadi sudah saya sebutkan, seperti ada sebuah media berita nasional, ada puluhan orang terciduk, ya kan, melakukan penyimpangan seks massal dengan sesama jenis maksudnya begitu. Entah dia ini orang cuma tajangki atau seperti apa, tapi mereka melakukan itu. Nah, pandangan Bung Gio bagaimana nih? Artinya pada faktanya sudah ada berlaku di Indonesia sendiri. Itu yang kita bilang, maksudnya dalam sisi di balik pintu itu orang tidak bisa bikin apa-apa, tapi harus ada suara tegas bahwa itu tidak bisa diizinkan. Bahwa karena sesuatu yang meminta dinormalisasi pasti akan terus meminta sesuatu yang ya harapannya dia lebih daripada itu. Maksudnya begini, awalnya orang akan minta dinormalisasi. Setelah dinormalisasi akan minta dihargai dan sebagainya. Contohnya di Barat, kita lupa bulan Juli adanya bulan Pride, bulan kebanggaan begitu. Nah, dorang boleh berjalan dengan pakai CD begitu tuh. Dorang boleh boleh making dorang pe karnaval begitu. Sampai di mana dan mau, karena mau minta pertama ya sudah jangan dipersekusi orang. Sesudah diminta jangan dipersekusi, minta dinormalisasi. Sesudah dinormalisasi minta akan ada sampai di tahap mana orang bisa orang bisa bilang bahwa kayaknya Stolibe ini. Ya nggak bisa, itu sona akan bisa itu. Begitu dong. Oke, tunggu. Bagi kita dalam hal yang begini, dari aspek pembatasan ini artinya harus dibatasi ya. Iya. Artinya ini kalau begitu harusnya ada gerakan pemerintah untuk melakukan itu, kira-kira demikian, atau ada jelas atau ada komunitas-komunitas tertentu. Jelas harus ada pembatasan dari sisi organisasi based religius begitu harus terlibat untuk itu. Oke. Nah, sekarang tadi disebutkan Bung Ungge bahwa sebetulnya ini natural. Artinya kalau dia natural ya memang sebegitu. Bagaimana mau dibatasi nih? Bukan memang sebegitu, tapi prosesnya yang kemudian natural. Tapi ini pingin disclaimer dulu biar nggak ada false dilemma fallacy gitu. Seolah-olah ketika saya bilang LGBT itu natural, nanti diterjemahkan saya pro LGBT. Nah, ini sifatnya dialektis argumentatif gitu. Bukan kemudian pernyataan sikap. Ini makanya saya bilang dua kutub antara natural sama normal. Nah, kalau ingin debat sedikit argumentasi Gio misalkan yang dikhawatirkan keturunan. Kalau suami istri kan jelas potensinya besar untuk melahirkan keturunan begitu. Tapi kalau LGBT kan menurut Gio kan enggak
Nah, cuma ada fenomena ketika transgender misalkan dari perempuan Oke. bukan transgender, dia dari perempuan kemudian Jadi laki-laki dia gitu. berusaha untuk tampil sebagai laki-laki. Ya. Dan dari laki-laki berusaha untuk tampil sebagai perempuan. Kemudian pacaran gitu. Itu kan bisa menghasilkan, walaupun ada pertukaran peran di situ. Jadi yang seharusnya istri menjadi suami, yang seharusnya suami menjadi istri, tapi masih punya potensi untuk kemudian kalau Itu maksudnya gimana? Coba misalnya dia perempuan kemudian, jadi laki-laki. bertransformasi penampilan menjadi laki-laki. Itu Kemudian laki-laki transgender jadi bisa. Bukan transgender, makanya saya klarifikasi, bukan transgender. Jadi dia penampilannya mirip laki-laki tapi vaginanya masih tetap ada gitu, fungsi-fungsi perempuannya masih tetap ada gitu, rahimnya masih ada dan seterusnya, nggak diangkat. lesbi begitu ya. Bukan, tapi ada laki-laki yang kemudian bergaya, berpenampilan mirip perempuan tapi fungsi hormonalnya, fungsi biologisnya sebagai laki-laki Oke. masih ada. Oke. Nah, pacaran nih mereka berdua kan bisa punya keturunan walaupun perannya kemudian Diganti. Iya. Tapi Yang begini. satu jadi suami, yang satu jadi istri. Nah ini kan yang mungkin membedakan, saya sepakat dengan Bung Gio tadi. Kalau dia seandainya dia laki-laki jadi perempuan jadi laki-laki, mereka nggak bakal ketemu. Persoalannya penyimpangannya di situ. Ada itu Kak, ada Ada juga fenomena memang yang begitu. Oh, ada ya? Iya, Ada. banyak jenisnya tuh perilaku seksual. Laki-laki jadi perempuan, Cuman itu perempuan masih jadi laki-laki. masih harus digolongkan sebagai transgender, coy. Karena begini, ini Tapi kejadian. bukan transformasi biologis kan. Iya, itu yang kita mau jelaskan. Transformasi gender. Itu kan? yang kita mau jelaskan. Jadi, berdasarkan penelitian orang Amerika begitu, kelompok konservatif kayaknya sekitar 2022, 2023 ada salah satu jurnalis yang sekarang dia so independen, dia bikin dokumenter begitu, Tucker Carlson, coba cari. Jadi dia bercerita dengan banyak orang transgender. Jadi sampai separah itu di Amerika, karena diinisiasi untuk ngana bisa potong totok dengan murah. Oke, Potong supaya jadi payudara laki-laki, dengan murah. potong payudara dengan murah, begitu. Nah, kita berniat sangat kasar terkait itu, karena ini gila begitu. Jadi dia berniat jadi laki-laki, ya dia potong dia payudara. Dia disuntik dengan hormon, apa namanya kalau yang hormon pada laki-laki? Testosteron. Sebaliknya, laki-laki juga ada yang begitu. Suntik hormon. Disuntik hormon perempuan, dipotong bagiannya, itu transnya itu dalam konteks perubahan biologis, transformasi biologis. Iya. Ada yang kemudian jadi, masih karena sampai di tahap itu bahwa ngana harus Betul. sepenuhnya ada pada kalau kita pakai pinjam dompet bahasa adalah ngana sepenuhnya ada pada sisi yang mental diproyeksikan itu. delusional itu begitu dong. Karena sampai pada mental delusional itu bahwa kita tidak cukup cuma bergaya sebagai laki-laki, kita harus menghilangkan sepenuhnya tapi keperempuanan begitu. Nah, itu other case. Itu gila, maksudnya orang makanya kita bilang ini dia. Tapi maksud tadi adalah orang mau bilang sekarang orang taruh dia pada lingkaran sebegini besar. Dia merasa dia harus keluar dari lingkaran sebegini besar. Maka orang dipaksa untuk memberi dia lingkaran lebih besar. Ketika lingkaran lebih besar dirasa dia tidak cukup, dia akan meminta lingkaran lebih besar, maka kegilaan itu akan muncul, mental delusional itu akan muncul. Betul. Di poin itu saya sepakat bahwa ini seharusnya dicegah. Caranya kayak gimana ya nanti dipikirkan pemerintah. Oke. Nah, sekarang yang berkaitan gitu. Pada intinya hal ini tetap ada ya, meskipun memang Indonesia sendiri belum nampak, belum begitu muncul di permukaan lah. Ya, belum muncul di permukaan, dan kemudian artinya pemerintah kita nggak kayak Amerika begitu, Trump menolak LGBT kan begitu. Indonesia ada begitu, so? Ada. Justru ini yang agak aneh nih Kak, diskusi di belakang layar dengan dia tadi. Siapa pernyataan itu? Kak, kalau tanya ke kawan-kawan FPI, mana mau mereka terima? Oke. Gitu kan? Enggak, tapi gitu, kan itu organisasi. Tapi artinya kalau di Amerika, Trump yang menyuarakan penolakan terhadap LGBT. Pemerintah kita sendiri artinya menolak tetapi tidak menyuarakan itu. Nah, sekarang menurut pandangan Bung Ungke nih, kira-kira nih,
untuk meminimalisir itu, hal itu kemudian kita sambung dinormalisasi. sebelum ke sana. Terlepas dari Trump bilang begitu ya. Terlepas dari Trump bilang begitu. Ini supaya kita jelaskan. Ini sebuah kondisi yang sudah bisa mundur bagi kita. Dan apa yang terjadi mereka kondisi tidak bisa mundur. Trump adalah kelompok konservatif yang menolak hal itu, tapi dia sudah bisa mundur karena banyak pendukungnya juga adalah bagian dari LGBT. Wakil Menteri Pertahanan contohnya, juru bicara Menteri Pertahanan contohnya Amerika, Tammy Bruce, lesbian itu. Siapa lagi? Banyak pendukung dia. Ada kalau boleh cari, Dave Rubin contohnya itu gay, begitu. Itu sudah bisa mundur, meskipun dia akan bilang begitu. Tapi dalam sisi itu dia sudah bisa mundur. Itu yang termutak bagi kita. Situasi yang bagaimana begitu. Kalau sampai pada tahap itu agak sulit, begitu. Karena sudah bisa mundur. Nah sekarang, mungkin, bagaimana nih? Kira-kira solusi atau harusnya seperti apa sih? Bukan solusi, harusnya penanganannya bagaimana? Misalnya tadi datang mulai dari apa tadi? Ya sebisa mulai dari ya sebisa mungkin upaya-upaya primitif ya dicegah gitu. Misalkan nih ada nggak acara TV kemudian teridentifikasi semacam peragaan laki-laki yang ke perempuan kan banyak juga. Nah itu dianggap sebagai sesuatu yang normal kan, bahkan ditayangkan di televisi nasional juga oleh KPI kan nggak pernah dipersoalkan itu. Nah itu kan semacam ada upaya permitif dalam konteks tertentu lagi, walaupun sifatnya permisif, walaupun sifatnya agak soft begitu. Nah kalau pemerintah ingin tegas ya lewat KPI ya dia bisa larang. Jadi kalau tampil di televisi ya juga nggak bisa laki-laki kemudian berpenampilan atau memperagakan gestur-gestur keperempuanan. Kalau kemudian betul-betul ingin konservatif gitu, ingin tegas lah terkait fenomena-fenomena ini. Tapi yang ingin saya debat ke Gio tadi yang bolak-balik, yaitu kan other case ketika bicara transgender dalam konteks biologi. So nanti kemudian kedepannya dituntut untuk lebih A, B, C, D, F, G. Makanya kalau persoalannya cuma karena keturunan ya nggak masalah juga, karena masih ada perilaku tertentu yang kemudian mereka masih punya potensi tuh punya keturunan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tapi persoalannya pada betul yang dia bilang tadi, ada upaya yang betul-betul struktural yang berusaha menormalisasi pergerakan. Itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita bilang bahwa ini suatu yang natural, ya ini memang natural, tapi sebisa mungkin macam yang dia sampaikan sebelum video ini di tag itu, kalau air yang mengalir di sungai itu ngikis batu itu kan proses natural. Biar batunya kekikis ya angkat batunya, pindahkan misalkan atau letakkan di mana atau berikan pengaman. Itu upaya bisa kita bikin. Tapi kalau bilang perilaku fenomena LGBT sebagai sesuatu yang kemudian tidak natural ya agak keliru juga gitu. Karena memang oleh alam diizinkan. Oleh alam dengan segenap hukumnya itu diizinkan. Nah, tinggal dari kita tuh pingin milih konstruk sosial yang model apa. Kalau rujukannya Indonesia misalkan dengan beragam suku dan bangsa gitu. Ada loh suku di Indonesia, Sulawesi Selatan misalkan, saya lupa nama sukunya, tapi ada salah satu suku di Sulawesi Selatan yang betul-betul permitif terhadap, ini permitif dalam artian positif ya, terhadap permisif dalam artian yang positif terhadap apa yang kemudian disebut secara umum sebagai LGBT ya. Misalkan ada suku di Sulawesi Selatan tuh yang punya kalau nggak salah 3 jenis kelamin itu, perempuan, laki-laki sama laki-laki sekaligus perempuan, tiga gender lah. Nah laki-laki yang sekaligus perempuan ini itu kemudian oleh masyarakat suku tersebut dianggap sebagai entitas yang mewakili ilah mereka gitu, mewakili Tuhan, semacam pendetanya lah gitu, tokoh religiusnya. Jadi tokoh religius itu sudah pasti dia tidak 100% perempuan sifatnya, gesturnya, isinya tidak 100% laki-laki, dia harus mewakili dua entitas itu. Nah, itu kalau kita tarik lagi sejarah peradaban, hampir semua peradaban ketika kemudian menggambarkan God atau goddess of wisdom itu, dewa atau dewi kebijaksanaan itu kan cenderung tidak laki-laki dan tidak perempuan. Dalam tradisi Mesir misalkan, dewa kebijaksanaan itu digambarkan dia agak sedikit gemulai tuh. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Makanya kemudian ada ungkapan Latin kuno yang bilang sapiens semper in medio est, itu kan kebijaksanaan
selalu adanya di tengah, bukan ke kiri, bukan ke kanan. Makanya kemudian sosok yang dianggap mewakili kebijaksanaan itu ya harus punya sikap either to maskulin sama feminin di saat bersamaan gitu. Sama feminin di saat bersamaan. Nah itu problemnya. Jadi kalau kita bicara soal konstruk sosial, ada loh di Indonesia yang kemudian konstruk sosialnya model begitu, itu ada itu. Nah tinggal nanti persoalannya kita sebagai bangsa tuh yang kita pingin pilih konstruk sosial yang model kayak apa sih. Nah saya pribadi nganggap bahwa upaya untuk permisif, upaya memberikan ruang pada kaum-kaum LGBT menurut saya pribadi kurang ideal kalau kita jadikan sebagai konstruk sosial yang kita sepakati sama-sama gitu. Karena resikonya kalau dibiarkan tuh terlampau apa ya bahasanya kalau biar dia terlampau apa ya, jelek itu bahasa halusnya apa ya, kalau kemudian kita betul-betul permisif, peradaban berpotensi rusak ke arah yang lebih parah gitu kalau menurut saya pribadi kalau kemudian betul-betul diberikan ruang yang luar biasa besar. Jadi bisa nih laki-laki nikah sama laki-laki dan seterusnya. Nah mungkin kehadiran organisasi-organisasi termasuk organisasi religius berusaha untuk memelihara peradaban yang dianggap paling ideal, walaupun oleh alam diizinkan loh ada fenomena-fenomena macam ini. Tapi dalam rekam jejak peradaban kan kita bisa sepakat bahwa mayoritas itu karena kalau bicara normal tuh ini disclaimer dulu. Kalau bicara natural sama normal kan beda. Natural itu sesuatu yang diizinkan oleh alam lewat hukumnya. Normal itu basisnya kuantitas. Semakin banyak sesuatu ya dia normal tuh. Makanya kemudian ada orang yang bilang bahwa orang yang kemudian terlahir dengan kekurangan tertentu dalam konteks fisik misalkan dianggap sebagai disabilitas kalau bahasa kerennya kan. Atau kalau dulu tuh yang lebih kasar lagi dibilang terlahir tidak normal gitu. Nah karena secara kuantitas orang normal tuh begini loh misalkan. Ya. Jadi kalau yang berbeda dianggap tidak normal. Makanya normal tuh selalu berkaitan dengan kuantitas. Kedepannya berpotensi heterososial menjadi tindakan yang tidak normal jika mayoritasnya itu homoseksual misalkan. Maka heterososial berpotensi menjadi satu perilaku seks yang menyimpang malah. Ya. Karena kalau sudah lebih banyak yang homoseksual. Nah karena normal lagi-lagi tuh kaitannya sama kuantitas. Nah kalau natural beda lagi tuh. Itu yang kembali lagi ke Bung Gio nih. Bung Gio ini kan tadi agak susah diterima ini. Kayaknya ini mulai akan menjadi pertentangan nih. Tadi menarik nih karena tadi sudah Bung Ke menyatakan ya, ada orang yang di Sulawesi Selatan, kemudian ada begitu yang kemudian disebutkanlah sebagai seorang entitas atau bagaimana. Nah tadi sudah menyebutkan soal arusnya secara agama, secara ini dan lain-lain dan sebagainya ini. Memang arah-arahnya tadi saya hampir rusak ini pikiran tadi. Tapi menarik ini. Menurut pandangan Bung Gio nih, kalau karena kita kan di sini tidak membicarakan mengenai religius, tetapi saya mau meminta pandangan sebagai seorang Kristen aja. Sebelum kita ke sana, Kak. Tadi makanya kita bilang arahnya tadi soalnya ke sana. Makanya kita bilang menarik. Kita bilang pembukaan pertama terkait ada pengaruh-pengaruh dari luar begitu. Nah, pada episode sebelumnya orang pernah bicara terkait George Soros, gitu? Open Society. Oke. Nah, ini Open Society OSF, kita lupa Open Society DPF apa. Nah, jadi salah satu yang disupport Soros itu banyak adalah terkait LGBT. Nah, dan dia punya tangan di Indonesia. Terus bisa cerita kemarin bahwa dia punya tangan di Indonesia begitu. Nah, jadi yang harus orang pikirkan adalah ketika asing ada untuk kemudian mendorong segenap pikiran-pikiran ini, berarti orang harus berhati-hati, jangan sampai terjebak ke dalam situ. Iya, justru dengan niat bicara keluar bahwa ini terkait kemanusiaan dan sebagainya, merusak segenap fabrik sosial begitu. Apa ini namanya fabrik itu ya? Fabrikasi sosial. Iya, begitu dan. Apa itu? Semacam kain begitu dan apa namanya dalam bahasa Indonesia? Maksudnya apa? Ikatan-ikatan sosial itu kemudian di ini dan maksudnya mau dilerai begitu. Iya, mau dirobek begitu. Nah, Oke.
Justru dengan isu ini ikatan-ikatan sosial, orang pe simpul-simpul sosial itu mau didobrak begitu. Oke. Sementara yang takutnya orang nggak berasa hidup, kita nggak berasa kalau itu terjadi kita takut kita nggak berasa meskipun ada di Manado kita nggak berasa hidup di Manado lagi begitu. Oke. Karena tatanan sosialnya udah berubah. Apalagi bergeser sedikit kira-kira kita intermezzo sedikit. Ada bahasa terkait orang pe daerah ini. Manado itu kan the most Tolerance people. westernized city in Indonesia. Jadi orang adalah kota yang paling ke barat-baratan di Indonesia. Jadi Paling gampang diinfiltrasi menurut iya. Orang lebih mudah diinfiltrasi karena orang ke barat-baratan. Bagi orang barat, orang ini daerah paling barat di Indonesia. Paling punya potensi ke barat-baratan di Indonesia, begitu dah. Memang faktanya iya, memang Iya. adanya barat, keturunan barat. Iya. Ini yang penting dibahas, Kak. Fenomena LGBT itu kan justru mendapat ruang di negara yang mayoritas Kristen. bukan Ya, di sana, itu. Kak. Nah, berhubungan dengan apa yang kami maksud adalah orang mau bilang bahwa justru daerah negara-negara yang bilang kita pe negara ini hasil dari Christian civilization, peradaban Kristen modern, justru yang paling rentan terhadap itu. Nah, oke, menarik nih. Tadi sudah menyebutkan George Soros nih. Nah, ini George Soros ini kan di episode lalu sudah kita bicarakan bahwa dia adalah salah satu ya orang yang merancang tatanan dunia baru gitu ya. Ya, New World Order. Nah, New World Order. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh Bung Gio, apakah ada kemungkinan bahwa oke, ini LGBT ini produk dari mereka dengan sengaja menyerang wilayah kekristenan untuk merusak tatanan itu. Pertama tujuannya untuk mengurangi tadi keturunan. Ya kan? Meskipun Langsung saja kan memang menurut Bung Ge, karena kalau transgender dia cowok jadi cewek, cewek jadi cowok, kondom batunangan bisa saja ada keturunan kan Iya. gitu. Tapi jarang. Biasanya kalau cowok Ya kalau bicara cowok jadi kuantitas cowok itu mungkin sedikit. Dia kan berhubungan dengan cowok jadi cewek begitu. Bukan cewek jadi cowok Secara begitu. kuantitas mungkin sedikit. Oke. Nah, apakah itu kemudian tujuan daripada si George Soros itu maksudnya? kalau menurut kita harus dibilang iya, Kak. Oke. Artinya orang Indonesia harusnya paham ini sehingga jangan sampai terjebak Kembali dalam lagi kita mau sorong sedikit. Oke. Kita mau sorong Nah, sedikit. ini menarik nih. Mungkin kita salah. Kalau kita salah tulis di kolom komen, gitu. Karena ada yang terkait orang bahas kemarin, ada yang komen, Panjang sekali. iya. Apa yang komen? Terkait dia nggak percaya George Soros ya sudah, Oke. nggak salah begitu. Kalau kita begini, agama itu menciptakan tatanan sosial. Oke. Menciptakan sebuah, bagi kita setiap agama menciptakan kebaikan-kebaikannya. Secara konstruk sosial juga dia menciptakan kebaikan bagi konstruk sosial itu. Konstruk sosial negara, sebagainya. Iya, konstruk. Iya. Itu kan beda, ini bahasa Inggris saja tuh. Oke. Kalau dua agama paling besar tuh, Muslim, Kristen. Oke. Di Indonesia ya? Iya. Di dunia. Di dunia, Iya, oke. oke. Kalau kita bersorong sedikit secara tahap dunia. Bersorong. Bergeser. Oke. Maksudnya bersorong sedikit. Ya, itu bahasa itu bagus itu. Bersorong sedikit. Iya. Bersorong sedikit. Bersorong. Bilang kalau kita salah, minta maaf kalau kita ofensif begitu. Kita tidak berniat untuk menyinggung begitu. Tapi Muslim itu diperangi dengan senjata. Oke. Barat memerangi Muslim dengan senjata. Tapi Barat juga memerangi Kristen. Kalau Barat memerangi Kristen itu dengan budaya. Diserang budayanya begitu? Iya, budayanya. Karena orang permisif. Sosialnya begitu? Iya. Sosial fabriknya yang orang hajar. Torang hajar atau Barat hajar? Barat hajar, begitu. Bukan Iya. torang tuh bukan torang. Barat, lebih khusus. Bukan torang kan? Bukan Iya, torang. bukan torang. Oh, Iya, oke, karena oke, torang oke. bukan orang globalis. Oke, begitu. oke, Torang oke, bukan oke. globalis. Oke. Atlantisis bukan torang, Oke. begitu. Nah, jadi dihajar
dia Muslim disajar dengan senjata, Kristenan itu diajar secara sosial fabriknya, secara sosialnya, secara apa ya, kulturalnya begitu. Yang kita mau jelaskan adalah itu yang terjadi di negara-negara Barat. Contohnya, ini orang teman yang bilang dari Jerman. Bahkan di Jerman itu gila, no? Kalau dorang menyediakan hiburan bagi orang-orang heteroseksual, dorang harus menyediakan juga hiburan bagi homoseksual. Dorang menyediakan gereja bagi heteroseksual, dorang menyediakan juga gereja bagi homoseksual. Harus kejadian kan itu. Ya. Dan harus. Kalau nyala dapat angka. Dan itu gila begitu. Karena orang dari awal tidak menyuarakan hal itu. Makanya permisif. Orang kasih biar budaya Barat ada atas dasar kebebasan begitu. Atas dasar kebebasan. Nah, karena orang Barat sering bilang bahwa kebebasan itu ada dalam Alkitab, dijelaskan kebebasan begitu. Bahwa Alkitab mendukung kebebasan begitu. Oke, balik lagi tadi. Mereka kemudian menyerang orang-orang Kristen dan dengan cara-cara yang demikian. Iya. Saya nggak kurang sepakat sebenarnya. Itu saya mau tanya ke Bung Gio, Bung Ungge nih. Kalau kemudian Barat menyerang Kristen dengan budaya, apakah kemudian bertolak belakang dengan pandangan Bung Ungge bahwa ternyata inilah naturalisasi yang sebetulnya ada begitu? Bukan. Kalau natural ini biar lebih jelas. Kenapa saya sebutkan berulang-ulang kali natural? Karena simpanse pun ada yang homoseksual begitu. Iya. Secara Anjing itu pun ada yang homoseksual. Ya, secara itu natural begitu. Ya, dalam konteks itu natural dalam konteks itu, bukan kemudian tiba-tiba dia natural makanya kejadian dan seterusnya. Ya mungkin kejadian karena dia natural berpotensi kejadian, tapi kan bisa dicegah dengan berbagai macam cara. Tapi kalau masuk di infiltrasi barat terhadap kekristenan, saya agak kurang sepakat kalau kemudian ditarik pada sejarah mula-mula itu. Ya kan memang budaya Kristen itu bukan, kalau dibilang barat berusaha infiltrasi Kristen lewat budaya, mungkin iya bisa dipahami, tapi kan ya memang kan Kristen tuh lahir dari budaya barat gitu. Kristen yang kemudian kita kenal sekarang kan memang produk budaya barat. Perayaan hari Natal, kalau Katolik lebih spesifiknya ada Santo Santa. Budaya Yahudi, budaya ada Santo Santa. Budaya Barat itu kan budaya Barat, budaya pagan Romawi lah. Ya, Jadi kan karena Romawi yang menormalisasi Kristen. Paganisme Romawi itu kan umurnya kurang lebih 1.500 sampai 1.700 tahun, saya nggak lupa. Panjang lah, ribuan tahun gitu. Kemudian bertransformasi menjadi Kristen. Ajarannya berbeda tapi praktiknya kan kemudian relatif sama gitu. Ada tempelnya, ada kuilnya, ada kemudian tradisi pematungan. Jadi yang ada maksud apa? Yang maksud adalah ya memang kalau kemudian dibilang Barat berusaha mempengaruhi Kristen lewat budayanya, terus rujukannya konteks kekinian yang agak keliru. Memang akarnya begitu. Kita hidup dari budaya itu, memang dari budaya Barat. Nggak, tapi masuk kemudian tadi kan penjelasan dari Bung Ungge itu bagian daripada upaya-upaya New World Order itu. Ya, bagi kita menyusupkan pengetahuan itu. Persoalannya, Kristen itu sudah jadi sesuatu yang global begitu. Betul. Nah, sekarang yang kita maksud sebagai disusupi lewat itu bahwa kayaknya semua keyakinan nggak ada keyakinan kan agak berbeda. Keyakinan Kristen secara global itu dihajar lewat itu. Lewat permisifnya orang, bahwa orang punya budaya permisif, kalau konteksnya kekinian kan, tapi kalau ditarik keluar, sadar nggak argumentasimu yang keluar sekarang tuh jangan-jangan karena infiltrasi mula-mula itu, jadi you beranggapan bahwa yang harusnya ideal, yang begini loh, yang harusnya normal, yang tidak memperbolehkan LGBT loh, nah jangan-jangan tuh infiltrasi dari budaya panjang itu kan. Agama Barat, jadi ini Kristen tuh hidup dengan semacam idealisme Barat lah, moral Barat. Batasan moral Kristen tuh mengacu pada moral universal versi Barat. Ada moral universal yang dibangun dengan tradisi budaya Barat, yang kemudian oleh orang-orang Kristen dianggap sebagai yaitu moral universalnya begitu tuh, versi Barat. Kalau kemudian ditarik pada kepercayaan Timur, macam yang saya sebutkan, seandainya nih kepercayaan di Sulawesi Selatan, klarifikasi kalau saya salah, pokoknya di Sulawesi lah.
kalau kemudian itu yang menjadi kepercayaan mayoritas misalkan, maka imam yang punya sisi feminin dan maskulin, ya itu yang dianggap ideal, dianggap normal, dianggap sebagai sesuatu yang Jadi kan maksud ini cuma berbalik kepada yang lama sebenarnya. Atau jangan-jangan kita berusaha untuk tidak memberikan ruang pada kaum LGBT karena infiltrasi moral barat tadi. Ya walaupun mungkin sekarang agak ada pergeseran gitu. Barat yang kemudian seakan-akan memberikan ruang pada pelestarian LGBT misalkan diberikan ruang. Tapi kalau konstruksinya rujukannya pada kepercayaan Timur, kan ruangnya sudah ada sedari dulu itu. Bagaimana kalau budaya Timur, moral universal Timur yang dijadikan rujukan untuk mengukur atau untuk membangun pabrik sosial itu. Kalau moral universal Timur yang kita pakai, misalkan kepercayaan Konghucu, Enggak, maksudnya Buddhis, yang orang utarikan adalah impact-nya terhadap Kristenan begitu. Impact-nya terhadap Kristenan itu konteksnya. Iya betul. Karena memang berakar dari budaya Barat kan memang permisif terhadap banyak hal. Karena kemudian dibangun atas dasar liberal, gitu kan? Nah makanya ketika kemudian dulu bagi kita karena Kristen orang anggap sebagai sebuah agama yang global, ya sudah Barat dengan permisifnya. Tapi nggak ada di bagian dunia lain dari kekristenan itu jangan permisif begitu. Pertahankan karena posisi sebagai sebuah keyakinan yang tidak permisif karena bagi kita orang keyakinan adalah keyakinan yang sangat idealis. Tapi value makanya yang bisa bertahan dengan keyakinan itu adalah Amerika Selatan. Bisa bertahan dengan keyakinan. Justru tokoh darah Amerika Selatan yang kemudian menjadi pintu masuk terhadap pemakluman kaum LGBT. Sorry to say, almarhum Paus Franciscus misalkan lewat beragam pernyataannya, walaupun dia nggak pernah bilang bahwa pernikahan sesama jenis itu legal di Katolik, tapi kan kemudian dia memberikan ruang yang luar biasa besar bagi kaum LGBT. Sebelumnya disclaimer ini disampaikan oleh seorang Katolik. Saya katakan. Gitu. Kemudian ada semacam upaya pesolekan indah gitu. Jadi disolek seindah mungkin, tapi kan belakangnya itu agak amburadul. Makanya kemudian muncul kasus pedofil di Vatikan, kasus pelecehan seksual terhadap dari imam ke seminaris misalkan, dan seterusnya. Itu kan, nah memang dari dulu udah ada tuh yang model begitu aja, tapi kemudian berusaha disolek. Nah sekarang mungkin mendapatkan ruangnya itu. Ya akarnya liberal. Kalau bicara liberal otomatis permisif. Nah, orang harus berhenti dengan permisif itu. Nah, cuman ini makanya yang berniat mempertahankan kekristenan itu di Barat adalah orang-orang konservatif. Dan itu yang harus terus jaga. Yang menarik nih, balik lagi nih, kita kembali ke Indonesia. Kita bisa salah nanti Oke. Jadi yang menarik kembali lagi ke Indonesia tadi sudah. Di Indonesia sendiri kan tadi Bung Ungke bilang harusnya ada batasan-batasan, kayak misalnya pantau TV apa namanya? Iya. Tayang-tayang apa? KPI, Komisi Penyiaran. Harusnya ada batasan karena di Indonesia sendiri di siaran TV nasional tuh menayangkan hal-hal kayak macam ada artis Indonesia yang nyata. Dia begitu. Kalau lakon bisa dimaklumi lah kalau dia lakon. Tapi ini fakta kayak mendarah daging. Yang sekarang tuh yang Ivan Gunawan begitu. Secara nyata ya kan yang pakai dengan tapi kita sedang bilang bahwa Ivan Gunawan itu gay, tapi fakta penampilannya tidak mencerminkan lelaki pejantan dalam konstruk sosial yang dibayangkan. Enggak, Ivan Gunawan itu tampil dalam sebuah media sosial wawancara bersama dengan bule begitu. Dia pakai baju yang begitu, dia bule, dia baku bawah. Artinya harusnya kan dia menggambarkan dia seorang public figure. Harusnya kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Orang menduga dan ini menduga. Kalau kita sih bukan duga, karena itu bukan dugaan. Karena itu fakta, dia menunjukkan diri demikian. Nggak bisa lagi diduga. Kalau dugaan pernah lihat bukti. Ya kan begitu. Kalau masuk ke tadi. Jadi untuk Indonesia sendiri nih LGBT nih. Ya tadi tergantung kita pingin milih yang mana gitu. Kita pingin milih
bangsa ini tuh konstruk sosialnya betul-betul pakemnya konservatif atau permisif tadi, tinggal tergantung Tergantung kita, ya, karena negara kalau mau kita kemana nih? ya karena kalau kita rujukannya barat sekarang sudah terlampau permisif dengan budaya liberalnya. Kalau kita rujukannya timur adalah budaya-budaya timur termasuk di internal Indonesia gitu, di budaya Nusantara adalah yang kemudian memberikan ruang pada komunitas yang oleh kita dikatakan sebagai komunitas LGBT gitu, walaupun mungkin kawan-kawan itu menolak untuk kemudian mendefinisikan diri atau mendeskripsikan diri sebagai kelompok LGBT, tapi kan fenomenanya begitu tuh. Ada loh, dan hidup lumayan lama, peradaban itu tumbuhnya lumayan lama. Pandangan Gil? Kalau bagi kita ya pertahankan normalnya orang, begitu. Normalnya, Normalnya kembali lagi. Kembali lagi bahwa Normalnya normal itu apa? ada terkait kuantitas. Oke. Bagi orang Asia itu abnormal, begitu dong. Bagi orang Asia abnormal karena secara kuantitas orang adalah begini, budaya orang seperti ini, begitu. Bagi dunia bahkan mungkin. Iya. Bagi kalau bicara kuantitas. Iya, untuk sekarang tidak bisa bilang bagi dunia mungkin. Ya kita yang tahu ya. Meskipun di bagi belahan dunia yang lainnya di barat itu ya sementara berusaha juga dilawan begitu. Tapi bagi orang terlebih khususnya bagi kita kita masih mau lihat hidup di tengah-tengah masyarakat yang kita tahu normal. Begini normalnya begitu. Oke. Karena ya kita mau datang di tengah-tengah pergaulan dan berhati-hati. Nah, ya apa ini Atau begitu? pernah nggak kita mikir kita merasa terganggu itu karena terlalu menempatkan fenomena ini pada sebuah kolom masalah gitu. Jadi ini betul-betul masalah nih. Ini agak sedikit antitesa dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Karena menurut saya agak bermasalah ke depannya kalau dibiarkan. Tapi jangan-jangan terjebak pada menempatkan fenomena ini dalam kolom masalah gitu. Karena kalau bicara makhluk yang lain kan, macam yang saya sebutkan sebelumnya kan, simpanse juga ada yang homoseksual, anjing juga ada yang homoseksual dan seterusnya. Tapi kemudian mereka nggak pernah bikin podcast dan menempatkan fenomena ini pada sesuatu yang dianggap masalah. Tapi secara yang terjadi sekarang bahwa itu masalah. Kalau bisa dikatakan itu peradaban, dan peradaban simpanse jalan-jalan saja gitu dengan ada loh kecenderungan simpanse yang homoseksual gitu. Jangan-jangan kita menolak hal itu, kita menolak hal itu. Oke. Terlepas dari ada penolakan kemudian setuju nih. Artinya mau tanya itu tadi, salah nggak sih orang yang begitu? Apakah orang salah hidup yang begitu? Atau boleh? Tergantung indikator ukurnya kan, tergantung penggarisnya. Pada akhirnya kan ada orang yang demikian. Tapi mesti di disclaimer dulu kan, bahwa ya orang nggak bisa pribadinya tidak bisa termusuhi begitu. Maksudnya perilakunya yang orang ini, bahwa perilaku ini yang salah begitu. Orang tidak sementara menjudge ngana bahwa ngana kerdil sebagai manusia, ngana ini enggak begitu. Tapi secara perilakunya itu salah begitu. Cuma kan muncul soal baru. Nggak bisa dipisahkan itu kan. Iya. Apa soal baru? Karena kalau kemudian kita bilang ini salah, otomatis ruang buat kaum LGBT ditutup rapat tuh. Apalagi kalau logika barat, yang salah pasti tidak benar begitu. Oke. Ya, kalau pakai logika timur kan agak beda. Tapi kalau kemudian kita nggak apa-apa, kita nggak perlu persoalkan pribadinya, kita nggak perlu musuhi pribadinya, ya nggak apa-apa itu hak-hak dia gitu. Tapi kalau kita bilang perilakunya salah, itu kan sepaket. Otomatis ruang buat dia berkarya kan ditutup, macam usul saya sebelumnya tuh, walaupun agak ekstrim gitu. Yang sebisa mungkin pemerintah lewat KPI tidak memberikan ruang terhadap aksi-aksi pertunjukan yang model begituan. Nah itu kan walaupun kita nggak musuhi orangnya, tapi kan ruang kreasinya kita batasi tuh. Kan ada melanggar HAM soal begitu, baru tuh. Kalau kemudian HAM diterjemahkan sesuai dengan konvensi PBB itu ya melanggar HAM. Iya. Nah kan muncul masalah baru. Makanya saya balikan lagi, jangan-jangan ini kita anggap masalah karena betul-betul kita tempatkan pada kolom masalah. Kalau kemudian misalkan gini, kalau kita yakin heteroseksual tuh secara kuantitas lebih banyak, ya nggak apa-apa kita masuk pada pasar persaingan sempurna gitu kan. Ya lu campaign LGBT, gue campaign heteroseksual gitu. Iya. Nanti tinggal lihat siapa yang lebih banyak pengikutnya kan. Bermasalah bagi kita itu bermasalah. Kalau bagi kita ya harus ditutup rapat begitu. Kalau bagi kita harus ditutup rapat.
orang nggak bisa membatasi sesuatu yang terjadi di belakang pintu. Betul, kalau ditutup rapat. Di ruang-ruang gelap di belakang pintu, orang nggak tahu, begitu. Betul, tapi kalau ditutup rapat, ya kan paradoksial. Kita nggak bisa bilang bahwa orangnya nggak. Berarti secara tidak langsung. Karena berarti orang nggak bisa gitu. Karena berarti orang nggak akan mempersekusi orangnya. Ketika dia berubah dalam perilakunya, ya berarti dia diberikan tempat lagi. Nah, itu kan bentuk pemaksaan tuh. Maksudnya, kalau nggak hitam, kan itu semacam rasisme orang yang salah juga melakukan tindakan pembunuhan, orang taruh dalam lembaga pemasyarakatan, orang paksa dia untuk berubah. Tunggu sebentar. Oh iya, itu Sebentar. maksudnya begitu dong. Yang menarik tadi kan kemudian Kita dalam standing tidak permisif. Oke. Nah tadi Bung Ungke tadi bilang bahwa kalau artinya kalau memang dia sesuatu yang natural. Iya, natural deh, Pak. Oke. Alamiah maksudnya. Oke. natural Alamiah. itu. Oke, akhirnya dia berjalan sedemikian. Ya, Bukan dia mengalir. Bagaimana ya? Kalau bukan memang dia Dia mengalir terjadi semasif diizinkan ini. alam, tapi Iya, bukan oke. berarti Semasif dia ini tidak bisa dilarang. Iya. Begitu. Oke. Oleh alam kita diizinkan untuk melarang itu. Iya. Pada akhirnya meskipun dilarang dia begitu karena memang dia alami. Oh, enggak, dia bisa dilarang, tapi dia diizinkan untuk ada. Jadi paham. Iya. buah jatuh dari pohon. Itu begitu kasihan dia. Artinya bahasa mana ada tuh? Oh nyanda Bukan, kan? enggak, Itu bukan. beda. Bukan. Oke. Jadi itu semacam ruang pilihan gitu. Jadi oleh alam diberikan dua pilihan A dan B. Bisa 100% ke B, bisa 100% ke A, bisa 30, bisa 70 dan seterusnya. Contohnya begini, mangga itu bisa naturalnya adalah dia Mangga. masak di pohon, begitu. Dia kan bisa dipetik, Kak. Tapi orang bisa petik dia sebelum dia masak, Dan begitu. Orang dia- menghalangi dia. Dan dia bisa masak pasca dipetik. Itu pun natural. Iya. Oleh alam diizinkan itu. Iya, betul. Tapi untuk supaya dia tidak berbuah, orang potong itu adalah orang berbentuk bahwa menghalangi dia, Menghalangi dia jatuh gitu. menghalangi dia berbuah, begitu. Atau begitu juga bisa. Itu bentuk dia. Tapi dia alamiah, dia akan terjadi begitu. Ya. Dia memungkinkan terjadi. Memungkinkan terjadi. Tak ada begitu. ruang yang Karena kemudian setiap peradaban punya sisi ini, punya permasalahannya punya. Ini bukan masalah sebetulnya. Karena kalau kita kembali lagi ke dia natural, dia berarti harusnya dia bukan masalah. Nah, makanya itu. Bukan masalah. Iya, makanya jangan-jangan menjadi Kalau masalah. kita karena kembali lagi ditempatkan pada kolom masalah. setiap peradaban itu ada, artinya dia bukan masalah. Dia fenomena saja. Bukan masalah. Dia masalah. Tapi Bung Gio menyatakan setiap peradaban dia ada. Pertanyaannya mungkin bisa lebih spesifik. Di suku Sulawesi Selatan dia masalah atau enggak gitu? Kalau kemudian itu yang dijadikan tolok ukur gitu. Kita tapi tahu secara spesifik orang bagaimana masalahnya. Ya, yang seperti yang saya jelasin tadi. Iya, bisa jadi salah. Oh no, memang betul itu pendetanya itu feminin dan maskulin gitu. Punya Iya. sisi itu. Kontekstualnya bisa jadi salah begitu. Apanya maksudnya? Maksudnya idea di belakangnya bisa jadi salah. Nah itu kan, itu Idea di belakangnya bisa jadi salah. Baru namanya konsensus lagi kan? kalau dia datang bagi kita pokoknya dengan keyakinan bahwa itu salah begitu. Dan segala sesuatu yang natural harus orang biarkan. Oke. Orang bisa melakukan dosa, tapi maksudnya dosa itu bukan sesuatu yang normal begitu bagi kita. Kecuali kemudian diberikan ruang penjelasan sehingga itu menjadi normal. Misalkan bangsa Israel membunuh bangsa Kanaan, bangsa Israel membantai bangsa Amalek. Itu kan positif tuh. Ketika kemudian indikator ukurnya, tolok ukurnya ditempatkan pada penggaris Yahudi, misalkan penggaris Israel tuh. Kolom ukur Israel tuh. Oke. Kan begitu. Nah, Oke. iya, tapi kemudian kan ada ya tolong membahas panjang lebar terkait itu. Kita punya pembenaran terkait itu. Maksudnya orang membunuh orang lain, toh? Itu natural. Dia Iya, bisa iya, membunuh, betul. Dia bisa panawayar orang lain. Betul. Tapi bukan berarti sesuatu yang harus orang biarkan. Nah, cuman pada konteks tertentu itu bisa dibiarkan loh, macam tadi tuh. Malah oleh entitas yang kemudian disebut Yehova misalkan atau Yahweh. No, itu orang akan membahas sesuatu yang berbeda. Ya. Orang akan Di luar membahas sesuatu yang konteks. berbeda, tergantung konteksnya. Iya. Sekarang kita tidak pro Israel begitu, Israel modern begitu. Kita tidak pro Israel modern. Enggak, maksudnya baik kita Israel modern salah. berusaha Tapi bagi menegasi kita, argumentasi kalau orang tadi. mau bahas itu, orang mau putar-putar. Bagi kita, faktanya adalah secara modern dengan keyakinan yang kita percayai, Kristen Protestan begitu, bahwa sikap ini, Kristen Protestan Gemim gitu. iya, nggak perlu bilang itu Kristen sebenarnya. Katolik
Kristen Protestan Gemi, Kristen Protestan Karismatik. karismatik. Iya. Kan beda. Iya. Beda. Iya. Bagi kita itu salah. Bagi kita itu salah. Harus orang tempatkan bahwa bagi kita itu salah. Nah, makanya tadi argumentasiku itu pingin menegasi argumentasimu yang tadi. Itu kan semacam ada prejudice itu. Bahwa jangan-jangan sesuatu, ini bicara soal budaya Sulawesi Selatan tadi, jangan-jangan sesuatu di belakangnya salah. Nah, itu kan prejudice tuh. Prejudis. Iya, prejudice apapun bahasanya itu. Nah, saya ingin bilang bahwa jangan-jangan benar. Kan perdebatannya balik macam tadi tuh, membunuh benar bisa membunuh bisa benar, membunuh bisa salah gitu, tergantung konteksnya kan. Nah kan balik-balik ke situ tuh. Oke. Sebetulnya kemudian ini perdebatannya sudah mulai ramai, panjang ini. Nah, tapi kembali lagi ke konteks LGBT ini, sebetulnya Indonesia kita sendiri kan. Mengenai natural, kemudian harusnya ada batasan dan lain sebagainya. Harusnya ada solusi. Solusinya apa kira-kira? Kalau dia ada solusi pasti, Iya. karena dia bilang itu. Enggak, solusinya, makanya solusinya Kak, tergantung kita pingin kemudian Iya. Nah sekarang kan kita sudah nyata, kita adalah Indonesia yang ada di wilayah timur begitu ya. Solusinya apa? Bung Ge justru Bung Ge sendiri adalah orang yang ada di wilayah timur. Kira-kira punya solusi nggak untuk atau enggak biar jodoh orang begitu ya, memang sebegitu. Ini lagi-lagi harus disclaimer nih, ini dialektis argumentatif, bukan pernyataan sikap. Iya. Nah kalau solusinya ya lagi-lagi Kak, tergantung kemudian kita pingin pilih konstruk sosial kita tuh arahnya kemana. Nah, kalau kita bilang ini sesuatu yang kemudian biasa saja, ya kita bisa Ngana pribadi, bukan dalam konteks dialektis argumentatif, saya nggak bisa kasih solusi dalam konteks pribadi tadi tuh. Nah, jadi agak lupa nih ingin bilang apa, tapi agak lupa ya, so hilang. Artinya secara pribadi nggak bisa memberikan solusi atas. Solusinya bergantung ya. Kalau pertanyaannya dikerucutkan, kalau kita milih ini sebuah penyakit yang harusnya nggak dinormalisasi, maka solusinya macam yang saya sampaikan sebelumnya tuh, ya pemerintah lewat FPI sebisa mungkin, lewat KPI sebisa mungkin berusaha membatasi siaran-siaran atau bahkan kemudian menghapus sepenuhnya siaran-siaran yang mempertontonkan perilaku-perilaku yang disinyalir berada pada komunitas yang begituan tuh, LGBT. Nah itu solusinya kalau kemudian kita milih jalan itu. Tapi kalau kita milih jalan lain ya solusinya bisa beda gitu Kak. Makanya kemudian kan tadi tuh dialektis argumentatifnya saya bilang bahwa jangan-jangan ini menjadi masalah karena kita menempatkannya pada kolom masalah. Makanya menjadi masalah. Kalau kemudian dibiarkan begitu saja masuk dalam pasar persaingan sempurna misalkan, ya jangan-jangan bukan masalah itu, malah ya udah kompetisi saja gitu. Nah, mana yang menang itu? Kaum yang menormalisasi heterososial, paten, atau kemudian yang memberikan ruang. Nah Indonesia sendiri kan mengenai LGBT itu sudah memilih bahwa bahkan membuat satu bahwa LGBT itu adalah kelompok yang berperilaku penyimpangan seksual. Dan kadang-kala argumentasi itu kan kemudian seolah-olah didasarkan pada Pancasila misalkan. Nah, masalahnya ada semacam ada Pancasila itu karena selalu tiap presiden itu selalu punya pandangan masing-masing terkait Pancasila. Macam Bung Karno bilang Pancasila itu dasar yang dinamis, otomatis nggak statis. Nah, Pak Harto dia muncul dengan 45 butir Pancasila, diterjemahkan literah betul tuh. Ini tuh 45 butir Pancasila dan seterusnya. Gus Dur juga punya pandangan yang agak berbeda dan seterusnya. Nah, kalau dasarnya Pancasila ketika kita ngomongin ketuhanan yang Maha Esa, ada loh, macam lagi bolak-balik saya sampaikan, ada loh suku tertentu yang kemudian konsep ketuhanannya agak beda nih, yang permisif terhadap apa yang disebutkan tadi tuh, fenomena LGBT misalkan, dalam konteks yang umum gitu. Walaupun mungkin entah mereka pengen ngaku bagian dari komunitas LGBT atau punya bahasa lain, saya nggak tahu, tapi kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau Bung Ge udah jelas ya, harus ada batasan. Harus ada batasan. Dan seharusnya itu dimulai dari, tapi konsekuensinya besar loh tuh. Kalau punya, makanya kalau kemudian diberikan batasan, apalagi datang dengan morfem salah, katanya salah, ya otomatis persekusi tuh. Orang nggak bisa lagi berkarir dengan bebas mengekspresikan dirinya gitu. Kita nggak menutup ruang loh ketika kemudian yang saya sebutkan sebelumnya bicara peradaban. Ya jangan-jangan peradaban pun dibangun, kita kan nggak pernah tahu kalau tokoh-tokoh ilmuwan itu orientasi seksualnya apa gitu. Jangan-jangan malah ada yang orientasi seksualnya homoseksual yang berpengaruh besar terhadap perkembangan teknologi misalkan. Kita kan nggak tahu dalam konteks itu.
Ya karena itu terselubung. Makanya saya bilang itu berpotensi merusak peradaban kalau diletakkan pada konteks sosial. Argumentasi saya sebelumnya. Tapi kalau diletakkan pada konteks perkembangan peradaban yang modern, basisnya teknologi misalkan atau apapun itu, ilmu pengetahuan, ya jangan-jangan orang yang kemudian orientasi seksualnya oleh kita dianggap berbeda atau menyimpang, sumbangsinya terhadap peradaban malah besar itu. Kita kan nggak pernah tahu, nggak pernah dipublikasi, orang nggak pernah kemudian bikin penemuan fisika, rumus gravitasi, relativitas dan seterusnya itu kemudian dia ngaku rumus relativitas ini hadir ketika saya diskusi dengan kawan-kawan saya yang homoseksual, heteroseksual, homoseksual misalkan, kan nggak pernah kayak gitu. Kita nggak tahu latar belakang orientasi seksualnya gitu. Tiba-tiba muncul aja penemuannya itu gitu. Oke. Nah, closing statement. Kalau kita jelaskan, kita menolak hal itu. Organisasi keagamaan harusnya terus terlibat. Orang membatasi segala kita lebih kepada tidak spesifik terhadap LGBT. Bagi kita permisif itu salah. Stay on nganape lane, stay on your lane, begitu. Bahwa tetap pengapi jalan, no? Begini, bahwa orang datang dengan keyakinan yang bagi kita pribadi, mungkin orang lain berpendapat bahwa keyakinan ini sangat permisif, bagi kita keyakinan ini sangat idealis, begitu. Orang punya batasan, orang punya pakem-pakem, orang punya kejelasan bahwa mana yang hitam, mana yang putih, begitu. Punya batasan. Stay on our lane, begitu. Karena kalau enggak justru merusak orang keyakinan, begitu. Merusak orang keyakinan. Secara organisasi yang paling tidak nggak akan pernah bisa merusak nggak keyakinan, nggak Tuhan nggak akan pernah bisa. Tapi secara organisasi, karena yang disentuh paling dekat pasti sifatnya organisasi, ya bermasalah. Karena bagi kita orang sangat permisif terkait berpakaian, terkait banyak hal. Orang permisif begitu. Sudah setengah closing statement tadi kan? Ya, kayaknya closing. Apa namanya? Kalau Bung Gio bilang anti dengan permisif kan ya, apalagi kalau agamanya Kristen itu kan agama yang paling permisif sebenarnya gitu. Kalau didudukan pada konteks organisasi, apalagi kalau ditarik pada konsep ketuhanan gitu yang lebih besar lagi lepas dari Kristen, Muslim, Buddhis dan sebagainya gitu. Kalau Tuhan, maksudnya gini, kalau Tuhan lewat kuasanya memperbolehkan adanya perilaku ini lewat hukum alamnya gitu kan, kita nggak bisa, kita sepakat bahwa alam semesta dengan segenap hukumnya itu kan datang dari yang ilahi gitu. Nah kalau yang ilahi saja nggak masalah dengan ini, karena kemudian hukum alam memberikan ruang untuk itu, ya siapa kita yang cuma organisasi kemudian bilang ini salah itu agak keliru. Nah cuman yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan LGBT, kalau kemudian ini yang paling masalah nih. Misalkan anakku ingin kudidik ke arah heteroseksual, ya jangan dicekokin homoseksual gitu. Jangan tiba-tiba bilang, oh bapakmu salah, homoseksual tuh yang begini itu bisa, jangan cuma ya itu yang saya kurang sepakat. Jadi biarkanlah kemudian pendidikan anak setidaknya dipercayakan pada orang tuanya gitu. Kemudian dicekokin dengan model. Setidaknya, berarti selebihnya bisa dong. Selebihnya kan udah bicara konsensus sosial tuh. Kalau selebihnya. Dan pada akhirnya LGBT di negara kita sendiri Indonesia tentu dikenal sebagai kelompok yang berperilaku seksual menyimpang. Tadi kemudian sudah dinyatakan oleh Bung Gio bahwa harus ada batasan-batasan, dan semoga anak-anak yang saat ini ya, anak-anak generasi apa sekarang? Pokoknya generasi yang akan datang lebih selektif dalam pergaulan, karena kemungkinan bisa saja tadi bagian daripada rencana New World Order dari George Soros untuk meniadakan keturunan, ya kan, sehingga merusak sosial fabrik. Ya, mengiklankan atau kemudian menaruh sebuah pergaulan yang di Indonesia sendiri dikenal sebagai komunitas perilaku seksual yang menyimpang. Dan tadi Bung Gio juga secara umum telah menjelaskan bahwa hal itu adalah hal yang tidak tentu, secara hak asasi manusia tidak bisa dilarang. Bisa Kak.
bisa dilarang. Hak asasi manusia tidak bisa dilarang. Merubah bunyi konvensinya. Oh iya. Jadi berikan batasan pada hak itu. Hak punya batasan. Bisa, makanya tergantung objektifnya. Ya, oke. Berarti ralat. Dia pun bilang bisa dirubah, oke. Bisa. Dan pada akhirnya segala sesuatu bisa dirubah dan bisa dibatasi kalau begitu kan? Bisa, karena kan fenomena namanya sosial ya. Oke. Seenak prososial kan. Oke. Dan demikian Bro Bintar kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi. Terakhir. Oke. Tadi kan New World Order. Nah, jangan-jangan fenomena ini bagian dari intervensi ilahi untuk new beginning of the earth gitu. Virus di muka bumi, di situ manusia hilang itu hancur habis. Nah, the new beginning of the earth. Jangan-jangan. Oke. Dan kita nanti baku dapat ulang di ruang pintar. Torang baku bikin pandai, bukan baku lebih pandai. Kira bukan jadi homoseksual. So bingung kita.